Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, nama ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Brunala rahimahumullah, syukur alhamdulillah di malam ini kita bisa hadir untuk sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah berada di tanggal 13 Maret. Berarti puasa kita sudah 13 hari. Berarti kita sudah berada di 10 hari kedua. Di mana 10 hari pertama ini biasanya poso itu meliur, soto kahena awak, macam-macam, melu dan sebagainya. Itu ternyata kalau diselidiki dengan ilmu kesehatan itu terjadi detoksifikasi, ya, penggelontoran racun-racun yang ada di tubuh kita itu dalam tempo 10 hari pertama. 10 hari kedua juga sama tapi agak pelan, ya. Itu artinya kalau kita tinjau dari sisi kesehatan. Tapi kalau kita tinjau dari sisi hukum, sisi kewajiban kita memang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menahan segala-galanya yang dilarang oleh Allah, semata-mata untuk menuju substansi poso itu, yaitu takwa. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Kita diarahkan supaya kita menjadi orang yang takwa. Itu luar biasa. Maka bagaimanapun beratnya kita lakukan saja. Itu ibarat orang yang minum pil pahit. Demi apa? Demi kesembuhan. Ini sama. Kalau kita demi untuk supaya bisa menjadi orang iman takwa, maka kita disuruh untuk melakukan prosesnya selama 30 hari. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian kita melihat di 10 hari kedua ini ada yang namanya nuzulul Quran, turunnya Quran. Itu dipahami oleh orang Indonesia bahwa turunnya Quran itu tanggal 17 Ramadan. Itu berdasarkan hadis bahwa turunnya Quran itu bertepatan dengan yauma taqol jam'an, bertemunya dua pasukan, pasukan iman dan pasukan kafir. Saat itu akan terjadi peperangan, bertemulah saat itu tanggal 17 Ramadan. Nah, ini diperingati oleh orang-orang Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Ada apa dengan nuzul Quran? Ternyata Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, merupakan kemuliaan bulan Ramadan. Yang disebutkan sebelumnya, Quran terkait dengan perintah puasa itu tidak jelas kapan posonya itu. Tidak ada kejelasan. Pokoknya diperintah poso gitu aja. Terus ayat berikutnya 184 menjelaskan bahwa poso yang dimaksud itu ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Ini juga belum jelas bulan apa. Apakah bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni? Tidak ada kejelasan. Baru ayat 182 menjelaskan ayyamam ma'dudat tadi adalah syahrul Ramadan. Bulan Ramadan ternyata. Perintah poso itu bulan Ramadan. Itu baru kita ketahui di ayat 185. Nah, di dalam bulan Ramadan ini allazi unzila fihil Quran, yang diturunkan Quran di dalamnya, di dalam bulan Ramadan. Fungsinya apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda
antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita mau mengukur baik atau tidak, ya Quran itu. Penjelasan-penjelasan mana petunjuk yang Quran itu. Yang menjabarkan ini adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah menerapkan Islam mesti lewat Quran. Jadi orang yang menjalankan Quran yang sempurna itu hanya Rasulullah. Ya, jadi kalau kita sekarang eker paham agama, siapa yang paling benar? Ya Islamnya Rasulullah itu. Islamnya Rasulullah acuannya apa? Ya Quran itu. Lah Quran itu diturunkan oleh Allah. Itu kayak apa bentuknya? Ya. Karena kalau kita melihat sejarah turunnya Quran itu selama 22 tahun lebih. Terus dimaksud turun tanggal 17 itu Quran yang mana? Juga masih belum jelas. Ya. Dan dimulai dari Iqra sampai surat 5 ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama bagi kamu, dan aku cukupkan nikmatku atas kamu, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Ini seorang Umar bin Khattab itu paham kalau agama itu sudah dicukupkan, nikmatnya sudah disempurnakan, artinya tugas kerasulan selesai. Ternyata betul. 2 bulan kemudian setelah turun ayat ini Rasulullah meninggal dunia. Inilah yang disebut tafsir isyari, tafsir isyarat. Itu tidak semua orang bisa. Ya. Kemudian kalau kita melihat pendapatnya Ibnu Abbas bahwa Quran itu turunnya sekaligus 30 juz dari Baitul Izza minas sama'id dunya, dari Lauhul Mahfuz sampai langit dunia. Di situ turun 30 juz komplit. Terus turunnya ke Rasulullah tidak semua, tidak dari Fatihah, tapi dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Itu yang turun. Kok tak diturunkan Fatihah? Kenapa? Padahal kita lihat Quran ini susunannya Fatihah. Soalnya waktu itu Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang menganggap bahwa Tuhan itu 3, Lata, Uzza, dan Manata. Dikonter dengan Quran. Tuhan itu Maha Murah. Tuhan itu menciptakan manusia dari segumpal darah, bukan Lata, Uzza, dan Manata. Ya. Jadi Quran yang turun dari Iqra tadi adalah penjabaran bagaimana kita menerapkan Quran. Ya. Di dalam Quran yang 30 juz tadi artinya perintahnya macam-macam, ada perintah perang, ada perintah sholat, ada perintah macam-macam. Tapi tidak diturunkan perintah-perintah itu, diturunkan Iqra. Ini sama dengan kita itu perlu diberi pertanyaan dari mana memulai kita. Kalau Rasulullah dari Iqra, kalau kita dari mana? Karena beda, kasusnya beda. Kalau kita melihat Islam di Amerika beda, Islam di Rusia juga beda, Islam di Saudi juga beda. Lah, kepahaman mendiagnosa ini penting. Kita kalau orang tidak bisa mendiagnosa, dia berkata menerapkan Quran belum tentu berhasil. Contoh sudah banyak. Di dalam Quran itu isinya ada 2, radikal dan moderat. Itu semua rata-rata, itu semua dilakukan oleh Nabi. Tidak ada yang memilih-milih. Oh ini radikal tidak saya pakai yang moderat saja. Atau sebaliknya, oh ini yang moderat kita pakai, yang moderat tidak, yang radikal dipakai. Ini sama. Berarti mengimani sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian lainnya. Nah Rasulullah tidak seperti itu. Semua dilakukan sesuai dengan kondisi.
Kalau kita melakukan iman sebagian kemudian kafir kepada sebagian, maka kita nanti akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini tuntutan Quran diturunkan untuk apa? Bukan untuk pajangan, untuk dijadikan pedoman hidup umumnya kepada manusia, khususnya kepada orang yang beriman. Zalikal kitabu, itu kitab Quran, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalam Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita merasa takwa, Quran pedoman hidupnya. Apakah kita rela diatur oleh Quran? Itu pertanyaannya, jawabannya kita masing-masing. Kalau kita sebagai orang takwa, wajib untuk mentaati Quran. Karena itu yang bisa menyelamatkan, karena Rasulullah sudah mengatakan di dalam sebuah hadis, taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Jika kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi kita itu memperingati nuzul Quran itu bukan hanya Quran turun pada bulan Ramadan, tetapi diingatkan substansinya untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Dan Allah sudah nyatakan di dalam Quran tidak ada keraguan, pasti benar. Kalau kita masih ragu dengan Quran, kita ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ajaklah kroni-kronimu selain daripada Allah, kalau memang kamu adalah orang benar. Ternyata nggak bisa, nggak ada yang bisa membuat, sampai hari ini tidak ada yang bisa membuat Quran. Karena apa? Bahasa Quran itu luar biasa tingginya, luar biasa indahnya. Kita kadang-kadang kurang memperhatikannya. Kita lihat aja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, atani mim. Alhamdulillahirabbil alamin, atani nun. Ar-Rahmanir-Rahim, matani mim. Maliki yaumiddin, matani nun. Mim nun. Nah, dalam bahasa itu namanya bersajak api. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Bersajak a. Matani sin tok. Indah. Itu tidak ada orang bisa membuatnya yang setara dengan Quran sampai hari ini. Maka kalau tidak ada yang bisa membuat, kata Allah, fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak bisa membuat, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ini tantangan Allah untuk meyakinkan bahwa Quran itu luar biasa. Maka ada seorang kafir itu, profesor, doktor, yang semula dia menuduh Quran itu bukan wahyu, tapi buatan Muhammad. Maka setelah dia membuka-buka Quran, ada keterangan tentang proses kejadian manusia. Ada di dalam Quran surat 23 ayat 12 sampai 14.
dan menjelaskan proses kejadian manusia itu ternyata sama dengan ilmu pengetahuan. Logikanya tidak mungkin ini buatan Muhammad karena Muhammad itu orang ummi. Kalau dia profesor, doktor atau sarjana mungkin oke. Tapi Rasulullah itu ternyata ummi. Ternyata dengan umminya itu menunjukkan bahwa Quran itu benar. Tidak mungkin Muhammad membuat seperti itu. Maka ini betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa? Dia masuk Islam. Ini salah satu untuk kita itu supaya dengan Quran itu yakin. Sudah tidak ada ragu-ragu lagi untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Dan untuk kita yakini bahwa Quran suatu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri lagi. Ini dalam rangka untuk memotivasi kita semua supaya kita dengan memperingati nuzulul Quran ini meyakini Quran betul-betul wahyu Allah, isinya tidak ada yang ragu dan tata bahasa juga hebat dan bisa menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh seluruh manusia. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.